Dari video tersebut, ketika bola basket dilemparkan, ternyata membentuk lintasan parabola. Perhatikan gerakan bola tersebut. Bagaimana dengan titik tertinggi maksimum dan jarak maksimum pada gerak bola basket yang membentuk lintasan parabola tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga semangat ya. Kembali lagi bersama saya Nurmalia Farunisa. Pada video kali ini, kalian akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak parabola. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu gerak parabola dan komponen kecepatan serta komponen posisi pada gerak parabola. Masih ingat apa itu gerak parabola? Iya, betul. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y yang terjadi secara bersamaan. Pada video ini, kalian akan membahas bagaimana titik tertinggi maksimum dan juga jarak maksimum pada gerak parabola. Supaya tidak berlama-lama, yuk langsung saja simak video ini dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Ketika seorang laki-laki melempar bola basket, kemudian membentuk lintasan parabola, ternyata saat bola itu dilempar, bola itu akan naik ke atas, kemudian kembali ke bawah. Sebelum bola kembali ke bawah, bola itu akan mencapai titik tertinggi. Titik tertinggi ini kita simbolkan dengan H maksimum. Selanjutnya kita analisis bersama ya. Ketika bola dilempar ke atas, maka kecepatannya makin lama akan semakin berkurang karena ada medan gravitasi yang melawan arah gerak bola tersebut. Ketika semakin lama, semakin berkurang, pada akhirnya kecepatannya akan sama dengan 0. Saat kecepatan benda pada arah vertikal menjadi 0, ini merupakan syarat untuk terjadinya tinggi maksimum. Lalu bagaimana sih cara menentukan nilai tinggi maksimum? Cara untuk menentukan ketinggian maksimum adalah pertama, Vy sama dengan 0. Yaitu kecepatan arah sumbu Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya masukkan nilai Vy sama dengan 0 sehingga akan diperoleh V0 sin theta dikurangi Gt sama dengan 0. Sehingga T sama dengan V0 sin theta dibagi G. T sama dengan V0 sin theta dibagi G. Ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mencari waktu yang dibutuhkan ketika benda mencapai nilai maksimum. Ketinggian maksimum merupakan fungsi posisi, sehingga dalam menentukan posisinya, kalian harus menggunakan persamaan posisi, di mana persamaan posisinya yang digunakan adalah pada sumbu Y, karena ketinggian diukur pada sumbu vertikal. Sehingga nanti akan diperoleh Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Untuk memperoleh tinggi maksimum, maka waktu yang digunakan adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan diperoleh Y sama dengan V0 sin theta dikali V0 sin theta dibagi G dikurangi setengah G dikali V0 sin theta dibagi G dikuadratkan. Jika persamaan matematisnya diselesaikan, maka akan diperoleh V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi G dikurangi setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi G. Tinggal kalian samakan saja penyebutnya, akan diperoleh Y sama dengan V0 kuadrat
sin kuadrat theta dibagi 2G. Persamaan ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mencari nilai tinggi maksimum, di mana Y-nya tinggal kita ganti saja dengan simbol Hmax, sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Lalu sekarang bagaimanakah jarak maksimum pada gerak parabola? Ketika bola dilempar, maka bola akan mencapai jarak maksimumnya. Ciri dari jarak maksimum adalah benda itu kembali ke tinggi semula. Itu awalnya Y sama dengan 0 dan kembali lagi di sini Y sama dengan 0. Kita simbolkan jarak maksimum dengan Xmax. Cara untuk menghitung jarak maksimum, yang pertama syaratnya adalah kita harus tahu waktunya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum adalah 2 kali dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum, sehingga diperoleh T sama dengan 2 dikali TH max. Mengapa dapat seperti itu? Coba kalian perhatikan kembali lintasan gerak parabola. Ketika benda itu bergerak dengan lintasan parabola seperti ini, maka ketika mencapai tinggi maksimum, benda ini sudah menempuh separuh jarak dari jarak jangkauan maksimumnya, sehingga sisanya adalah separuhnya lagi, maka waktu yang dibutuhkan benda dari titik awal ke tinggi maksimum, kemudian dari tinggi maksimum ke jarak maksimumnya, adalah 2 kali lipat dari waktu titik awal ke tinggi maksimum. Sehingga syaratnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak maksimum sama dengan 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk tinggi maksimum. Kita hitung bersama sehingga diperoleh T sama dengan 2 dikali V0 sin theta dibagi G. Persamaan ini kita gunakan untuk mencari waktu yang digunakan untuk mencapai jarak maksimum. Selanjutnya, dalam menentukan jarak maksimum, maka kita akan menggunakan persamaan posisi. Persamaan posisi yang akan digunakan adalah persamaan posisi pada sumbu X, karena jarak maksimum dihitung berdasarkan sumbu X-nya. Sehingga diperoleh X sama dengan V0 cos theta dikali T, lalu ubah T-nya menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk jarak maksimum, yaitu X sama dengan V0 dikali cos theta dikali 2V0 sin theta dibagi G. Selanjutnya kita kerjakan matematisnya menjadi X sama dengan V0 kuadrat dikali 2 sin theta cos theta dibagi G. Dalam aturan trigonometri, 2 dikali sin theta cos theta kita ubah menjadi sin 2 theta, sehingga diperoleh X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Ini merupakan persamaan yang bisa kalian gunakan untuk mencari nilai jarak maksimum. Oke sahabat pintar, apakah kalian sudah paham? Kita review sekali lagi ya. Pertama, untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum adalah TH max sama dengan V0 sin theta dibagi G. Kedua, persamaan untuk menentukan tinggi maksimum adalah H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Dan yang ketiga adalah persamaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum, yaitu Tx max sama dengan 2 dikali V0 sin theta dibagi G. Dan yang terakhir, persamaan yang digunakan untuk mencari nilai dari jarak maksimum adalah X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi G. Dari semua persamaan ini, silahkan kalian pahami ya, agar kalian lebih mudah untuk menggunakan persamaannya saat mengerjakan soal. Sekarang coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah tinggi maksimum dan jarak maksimum benda ketika Nina melempar bola dengan kecepatan 30 meter per second
sehingga terbentuk sudut elevasi sebesar 53 derajat. Mari selesaikan soalnya bersama-sama. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal, yaitu V0 sama dengan 30 meter per second, theta atau sudutnya sama dengan 53 derajat. Kemudian yang ditanya adalah tinggi maksimum dan jarak terjauh. Pertama, kita cari tinggi maksimum menggunakan persamaan Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Lalu akan diperoleh 30 kuadrat sin kuadrat 53 derajat dibagi 2 dikali 10 sama dengan 900 dikali 0,8 kuadrat, yaitu nilai dari sin 53 derajat dibagi 20 sama dengan 45 dikali 0,64 sehingga diperoleh nilai tinggi maksimum sama dengan 28,8 meter. Selanjutnya, coba kalian diskusikan bersama teman kalian untuk mencari nilai jarak maksimumnya. Untuk mencari nilai jarak terjauh atau jarak maksimumnya, kalian bisa menggunakan persamaan Xmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi G. Lalu akan diperoleh 30 kuadrat dikali sin 2 dikali 53 derajat dibagi 10 sama dengan 900 dikali 0,96 dibagi 10, di mana 0,96 ini merupakan nilai dari sin 2 dikali 53 derajat, sehingga diperoleh nilai jarak maksimumnya adalah 86,4 meter. Oke sahabat pintar, pada video ini kalian sudah belajar mengenai ketinggian maksimum dan juga jarak terjauh pada gerak parabola. Pada video berikutnya, kalian akan masuk ke materi gerak melingkar. Kalau kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya. Selamat bertemu di video berikutnya. Masih bersama saya Nurmalia Farunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pintar.